Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin para pemerhati Roja TV dan Radio Roja ya, serta para pendengar Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam kajian untuk mencari atau mendekatkan diri kita dengan sebab-sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka at-tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita bertemu kembali dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat ya, yang merupakan petikan dari kitab besar Miftahu Dari Sa'adah di bagian pembahasan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, buah karya dari al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, saat ini kita masih membaca segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu yang beliau terangkan di dalam kitab ini. Sekarang kita sudah sampai di segi yang ke Al-Wajhul Khamisu wal Ishrun, segi yang ke-25 dari keutamaan ilmu yang dibawakan di pembahasan ini. Lebih dari segi keutamaan ilmu, lebih dari 100 keutamaan, segi keutamaan ilmu. Baik. Al-Wajhul Khamis wal Ishrun, segi yang ke-25, fadlu tafaqquhi fid din, keutamaan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala ya, dibawakan di sini dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan tidak pantas bagi orang-orang yang beriman untuk keluar semuanya secara keseluruhan. Ya. Falaula, mengapa tidak ada ya? Mengapa tidak keluar dari setiap golongan mereka ta'ifah, sekelompok orang, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali, agar mereka bisa mendapatkan pelajaran, bisa mendapatkan peringatan. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa sampai urusan yang paling penting pun, yakni berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membela agama Allah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tidak pantas semua kaum mukminin untuk keluar melakukan hal itu. Hendaknya ada golongan yang menetap, yang tetap belajar agama, supaya mengingatkan kaumnya yang nanti setelah kembali dari kegiatan tadi atau dari jihad tadi, ada yang memberikan pelajaran kepada mereka, mengingatkan tentang agama mereka, tentang halal dan haram, supaya mereka bisa mendapatkan peringatan. Maka jelas di sini keutamaan menuntut ilmu yang kedudukannya sangat tinggi, sampai sebanding dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam keadaan-keadaan lain bisa jadi menuntut ilmu lebih utama, sebagaimana yang kita akan bahas insyaallah. Baik.
Ayat ini diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau berkata, nadaba ta'ala al-mu'minina ila tafaqquhi fid din wa huwa ta'allumuhu wa indhari qaumihim idza rajau ilaihim wa huwa ta'limu. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk belajar agama. Ya, ta'allum, mempelajari agama Allah. Kemudian mereka mengingatkan kepada kaumnya yang telah kembali kepada mereka, yang akan kembali kepada mereka nanti. Yang ini adalah at-ta'limu, pengajaran. Jadi ayat ini berisi perintah, ya, dan penjelasan tentang keutamaan ta'allum, belajar agama dan mengajarkannya. Mengajarkan kepada kaum yang tadi ditinggalkan untuk belajar, setelah itu dia kembali kepada kaumnya memberikan peringatan kepada mereka, mengajarkan ilmu. Jelas ayat ini menunjukkan keutamaan yang demikian. Sekarang kita bahas, ada perbedaan penafsiran dari para ulama tentang ayat ini dalam dua pendapat. Wa qad ikhtulifa fil ayati. Ada perbedaan pendapat dalam mengartikan ayat ini. Yang pertama, faqilal makna yang pertama, annal mu'minina lam yakunu liyanfiru kulluhum littafaqquhi wa ta'allum. Bal yanbaghi an yanfiru min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Tatafaqqahu tilka ta'ifatu thumma tarji'u tu'allimul qa'idin. Ya, bahwa kaum mukminin tidak pantas untuk semuanya keluar pergi belajar dan menuntut ilmu. Bahkan yang sepantasnya dilakukan hanya sebagian dari mereka yang keluar. Dari setiap golongan keluar ta'ifah, sekelompok dari mereka. Yang kemudian kelompok ini mempelajari agama. Kemudian kembali mengajarkan agama itu kepada kaumnya yang lain yang tidak ikut belajar. Yang menetap di tempat atau di rumah-rumah mereka. Fayakunun nafiru ala hadha nafiru ta'allum. Berarti maknanya nafir, orang yang keluar di sini adalah keluar untuk menuntut ilmu, keluar untuk belajar agama. Wa ta'ifatu tuqalu 'alal wahidati 'alal wahidi famazad. Kemudian dalam bahasa Arab kata-kata ta'ifah, ya, yang kita artikan dengan kelompok karena itu terjemahan yang paling dekat. Sebenarnya ta'ifah itu bisa diperuntukkan untuk satu orang atau lebih. Jadi tidak pas kalau diartikan dengan kelompok saja karena bisa berarti satu orang, ya, atau lebih. Ya, ini kita katakan mungkin kelompok kecil. Ya, inilah ta'ifah. Yang jelas untuk makna yang pertama di sini adalah perintah untuk kaum mukminin keluar sebagian dari mereka, ya, kelompok kecil dari mereka untuk belajar agama, yang kemudian mereka ini ketika pulang memperingatkan kepada mereka yang tinggal di perkampungan tersebut untuk memberikan pengajaran kepada mereka agar mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama. Taib qalu, para ulama mengatakan dengan makna yang pertama ini fahuwa dalilun ala qabuli khabaril wahid. Yang ini jelas menunjukkan dalil yang menunjukkan wajibnya menerima hadis ahad atau berita dari perorangan. Jadi untuk berita dalam urusan agama, mempelajari agama tidak mesti harus banyak orang yang menyampaikan. Sebagaimana sebagian dari ahlul bid'ah yang menolak hadis-hadis yang dikatakan sebagai hadis yang ahad, yang diriwayatkan oleh jumlah yang sedikit. Mereka mengatakan riwayat itu akan diterima kalau jumlahnya banyak. Ini semua adalah pendapat yang batil. Karena buktinya ayat ini membolehkan hanya sebagian dari kaum mukminin, bahkan satu orang, untuk pergi menuntut ilmu agama. Setelah dia belajar, dia memberikan peringatan kepada kaumnya. Wa ala hadha hamalah Syafi'i wa jamaah. Makna yang pertama inilah yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dan sekelompok ulama lainnya. Ya, jadi ayat ini menyebutkan harus ada nafir, orang-orang yang keluar, utusan untuk menuntut ilmu, sekelompok kecil dari kalangan kaum mukminin, supaya mereka ini belajar, setelah itu mereka pulang memperingatkan, menyampaikan, menyebarkan ilmu kepada kaumnya. Wa qalat ta'ifatun ukhra, adapun kelompok pendapat yang kedua,
ya, kelompok yang lain mengatakan makna ayat ini, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru ilal jihadi kulluhum. Tidak pantas orang-orang mukmin semuanya keluar berjihad, keluar berperang. Ya. Bal yanbaghi an tanfira ta'ifatun lil jihad wa firqatun taq'udu tatafaqahu fid din. Bahkan yang sepantasnya cukup sekelompok kecil saja yang keluar untuk berjihad. Kemudian yang lainnya, golongan yang lain duduk untuk belajar agama di perkampungan mereka. Fa idza ja'atit ta'ifatul lati nafarat faqahathat al-qa'idatu wa 'allamatha. Yang nanti ketika pasukan peperangan jihad ini telah pulang, maka yang menetap untuk belajar mengajarkan kepada mereka, ya, mengajarkan ilmu agama kepada mereka, ma unzila minad din, hal-hal yang diturunkan di dalam agama, wal halali wal haram, menjelaskan kepada mereka yang halal dan yang haram. Ini juga menyebutkan, ya, kebalikan dari yang tadi. Tidak pantas semuanya berjihad, hanya sebagian yang pergi, yang sebagian lain belajar. Supaya yang belajar ini ketika yang lainnya pulang, dia mengajarkan kepada mereka. Ya. Nah. Wala hadha yakunu qawluhu liyatafaqahu wa liyunziru lil firqati allati nafarat minha ta'ifatun wa hadha qaulul aktsarin. Maka berdasarkan makna yang kedua ini, berarti firman Allah agar mereka mempelajari agama dan memberikan peringatan kepada kaumnya, ini adalah untuk golongan yang duduk belajar di perkampungan, ya, yang keluar dari mereka beberapa orang untuk berjihad. Dan ini merupakan pendapat kebanyakan ulama, kebanyakan ahli tafsir, makna yang kedua ini. Ya, karena apa? Memang nafir, utusan yang keluar itu kalau diitlakkan, digunakan, seringnya penggunaannya adalah untuk makna berjihad di jalan Allah, utusan dalam jihad. Wa ala hadza fan nafiru nafiru jihadin ala aslihi. Maka berdasarkan makna yang kedua ini, an-nafir di sini, ya, utusan atau rombongan yang keluar, maksudnya di sini adalah golongan yang keluar untuk berjihad sesuai dengan makna asalnya. Fa innahu haitsu stu'mila innama yufhamu minhul jihad. Karena penggunaan kalimat ini ketika digunakan dalam bahasa Arab dimaknakan artinya adalah berjihad. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat ke-41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu wa bi amwalikum wa anfusikum." Infiru, keluarlah kalian berjihad, baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat, susah, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya nafir di sini adalah utusan untuk keluar berjihad di jalan Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyyah." Tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah, setelah kota Makkah ditaklukkan karena telah menjadi negeri kaum muslimin. Tidak ada lagi hijrah dari Madinah menuju Makkah, ya. Akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Wa idzastunfirtum fanfiru, dan jika kalian diperintahkan keluar berjihad oleh pemimpin kaum muslimin, maka keluarlah untuk berjihad. Ini juga makna nafir adalah utusan yang keluar untuk berjihad sesuai dengan asal maknanya. Wa hadza huwal ma'rufu min hadhihi al-lafdhah, dan inilah pengertian atau makna yang dikenal dari lafaz nafir ini. Tujuannya untuk makna orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala berjihad. Ya, berdasarkan dua makna ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa 'alal qaulaini fa huwa targhibun fit tafaqquhi fid din. Ya, berdasarkan dua makna ini, yang pertama ataupun yang kedua, tetap saja kedua-duanya merupakan targhib, dorongan, motivasi untuk belajar agama, untuk mempelajari agama, wa ta'allumihi wa ta'limihi,
mempelajari, mengkaji agama dan mengajarkannya kepada orang lain. Fa inna dzalika ya'dilul jihada, karena ini disebutkan di dalam ayat ini kedudukannya sebanding dengan jihad, berperang di jalan Allah. Barubbama yakunu afdhala minhu, bahkan menuntut ilmu bisa jadi lebih utama dibandingkan berjihad di jalan Allah. Kama sayati takriruhu fil wajhi tsamin wal mi'ati insyaallah taala, sebagaimana penjelasan masalah ini akan semakin dikuatkan di segi yang berikutnya, segi ke-108 insyaallah taala. Ya, memang berjihad di jalan Allah adalah keutamaan yang sangat tinggi dalam Islam, tetapi berjihad untuk membersihkan keyakinan yang rusak, membantah penyimpangan dengan mengajarkan ilmu, ini adalah jihad yang lebih tinggi kedudukannya. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Jala'ul Afham pernah mengatakan, tabligu sunani ilal ummati afdalu min tabligi as-siham ila nuhuril a'da. Lianna dzalika tabligu yaf'aluhu katsiru minan nas, wa amma tabligu sunan ilal ummati fala yakumu bihi illa warathatul anbiya'i wa khulafa'uhum fi umamihim ja'alana Allah ta'ala minhum bimannihi wa karamih. Menyampaikan sunnah, mengajarkan sunnah kebaikan kepada umat ini lebih utama daripada menyampaikan senjata, melontarkan senjata untuk membunuh musuh, untuk menembus lehernya di waktu berjihad. Kenapa? Karena menyampaikan senjata itu bisa dilakukan oleh banyak orang. Yang penting dia mau latihan, punya keberanian dan kekuatan bisa melakukannya. Adapun menyampaikan sunnah, menyebarkan kebaikan ke umat ini tidak akan bisa ditegakkan kecuali oleh pewaris para nabi, para ulama, pengganti-pengganti tugas para nabi yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala di umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk ke dalam golongan mereka dengan rahmat dan karunia-Nya. Makanya segi yang kita baca dengan dalil ayat surat At-Taubah ini menunjukkan kepada kita keutamaan menuntut ilmu, dan ini penting, ya, sebanding dengan pentingnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi kaum muslimin. Tapi tetap meskipun kaum muslimin sebagian mereka keluar, jangan sampai semuanya keluar, supaya tetap ada yang menuntut ilmu, karena ini penting dalam rangka untuk menyelamatkan keyakinan mereka, menyelamatkan akidah, menyelamatkan tauhid mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini menunjukkan kepada kita kedudukan ilmu yang sebanding dengan berjihad di jalan Allah. Bahkan menurut pernyataan para ulama yang nanti kita akan nukilkan di segi-segi berikutnya insyaallah, menuntut ilmu itu lebih utama daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita melangkah berikutnya, al-wajhus sadis wal 20, segi yang ke-26. Baik. Salahul quwwataini al-ilmiyati wal amaliyati. Segi yang ke-26, salahul quwwatain. Lurusnya dua kekuatan, benarnya atau sempurnanya dua kekuatan yang ada pada diri manusia, yaitu kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Ini juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan diluruskan dengan ilmu agama, ilmu yang bermanfaat. Kita lihat dalil yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam pembahasan ini adalah surat yang sangat terkenal, surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling mewasiatkan untuk menetapi kesabaran. Ini juga ayat yang di dalamnya terkandung pengajaran untuk memperbaiki dua kekuatan ilmu dan amal yang ada pada diri manusia. Dibawakan di sini komentar Imam
Asy-Syafi'i, Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Lau fakkara an-nasu kulluhum fi hadhihi surati lakafathum." Beliau berkata, mengomentari ayat ini atau surat ini, wal asri ini, seandainya manusia, kalau saja manusia semua mau merenungkan, memikirkan ayat ini, maka ayat ini mencukupi untuk semua kebaikan hidup mereka. Ya, ayat yang agung ini seandainya kita renungkan, kita mengamalkan isinya, maka sudah cukup keberuntungan semua kita akan dapatkan. Dalam lafaz lain yang dinukil oleh sebagian dari para ulama, pernyataan Imam Syafi'i berbunyi seperti ini, "Lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan kepada makhluknya, kepada jin dan manusia, Allah tidak menurunkan argumentasi kecuali surat ini saja, satu surat ini saja, maka itu sudah mencukupi mereka agar bisa memahami dan mengamalkan kebaikan dari semua seginya. Taib. Jadi ayat ini adalah ayat yang kandungannya benar-benar mencukupi semua kebaikan hidup manusia. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Wa bayanu dzalika annal maratiba arba'un. Wa bistikmaliha yahsulu li syakhsi ghayatu kamalihi." Penjelasan tentang ucapan Imam Syafi'i ini, tentang ayat ini, bahwa martabat-martabat, kedudukan-kedudukan kemuliaan manusia itu ada 4. Dengan menyempurnakan 4 perkara ini, seseorang akan meraih puncak, mencapai puncak kesempurnaan dirinya. Ihdaha, yang pertama, martabat yang pertama adalah ma'rifatul haq, mengenal kebenaran. Mengetahui kebenaran, memahaminya. Ats-tsaniyatu amaluhu bihi, yang kedua mengamalkannya. Ats-tsalitsatu ta'limuhu man la yuhsinuh, mengajarkan kepada orang yang belum memahaminya, mengajarkan kepada orang yang belum memahami ilmu tersebut. Ya, ini berdakwah, mengajak manusia agar memahami ilmu yang agung ini. Ar-rabi'atu sabruhu ala ta'allumihi wal amali bihi wa ta'limihi. Kesabaran ketika mempelajari ilmu, ketika mengamalkannya, dan ketika mengajarkannya kepada manusia. Subhanallah, 4 tingkatan ini kalau kita sempurnakan pada diri kita, maka telah sempurna, mencapai puncak kesempurnaan hamba yang mengamalkan 4 perkara ini. Baik, kata Ibnu Qayyim, فذكر تعالى المراتب الأربع في هذه السورة وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر أن كل أحد في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 tingkatan di surat ini, surat Al-Asr ini. Bahkan Allah bersumpah di awalnya, bersumpah dengan masa, menunjukkan ini masa adalah sesuatu yang benar-benar perlu mendapatkan perhatian karena Allah bersumpah dengan makhluk yang dimuliakannya. Allah bersumpah di ayat ini dengan Al-Asr, yaitu masa, bahwa semua manusia benar-benar hidup dalam kerugian, dikecualikan hanya orang-orang yang beriman, beramal soleh. Ya, inilah tingkatan yang pertama. Beriman dan beramal soleh adalah orang-orang yang mengenal kebenaran dan membenarkannya. Orang-orang yang mengetahui kebenaran kemudian membenarkannya. Fahadha martabatun, inilah tingkatan yang pertama. Wa amilus salihati wa humul ladzina amilu bima alimuhu minal haq. Fahadhihi martabatun ukhra. Ya. Martabat berikutnya adalah orang-orang yang beramal soleh, yaitu mereka-mereka yang mengamalkan apa yang mereka ketahui, kebenaran yang mereka ketahui. Ini juga martabat atau kedudukan berikutnya. Wa tawasau bil haqqi wasabihi ba'dhum ba'dhan ta'liman wa irsyadan. Wa fahadhihi martabatun tsalitsah. Kemudian saling menasihati dalam kebenaran. Menasihati dengan kebenaran artinya satu sama lain saling mewasihati
saling satu sama lain, ya sebagian menasihati yang lain, mengajarkan kepadanya ilmu dan membimbingnya untuk mengikuti kebenaran. Ini adalah kedudukan atau tingkatan yang ketiga. Wa tawasau bis sabri, saling mewasiati untuk menetapi kesabaran. Sabaru alal haq, yaitu bersabar di atas kebenaran. Wa wasa ba'duhum ba'dhan bis sabri alai, dan masing-masing saling mengingatkan, saling menasihati untuk bersabar menetapi kebenaran. Wassabat, dan teguh di atas kebenaran. Fahadhihi martabatun rabi'ah, inilah tingkatan atau kedudukan yang keempat. Masya Allah. Surat yang ringkas ternyata sangat padat kandungan isinya, meliputi semua sifat-sifat kemuliaan yang akan menyempurnakan kebaikan pada diri manusia dalam hidupnya. Wa hadha nihayatul kamali, fa innal kamala an yakuna syakhsu kamilan fi nafsihi mukammilan li ghairihi. Ini adalah puncak kesempurnaan. Karena yang namanya sempurna itu, jika seseorang bisa menyempurnakan dirinya sendiri, sempurna pada dirinya sendiri, kemudian dia menyempurnakan, ya mengusahakan untuk menyempurnakan orang lain. Inilah kedudukan yang paling mulia. Ya, dia menjadikan hidayah ada pada dirinya, kemudian menyebarkan hidayah, mengusahakan hidayah pada diri orang lain. Wa kamaluhu bi islahi quwwatihi al-ilmiyati wal amaliyati. Yang mana kesempurnaan manusia adalah dengan memperbaiki dua kekuatan pada dirinya, kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Fasalahul quwwatil ilmiyati bil iman wa salahul quwwatil amaliyati bil amali salihat. Maka upaya untuk perbaikan kekuatan ilmu dalam diri kita adalah dengan membenarkan iman, membenarkan keyakinan, membenarkan hal-hal yang berhubungan dengan mengenal Allah, kemudian menetapkan ibadah untuknya semata-mata, tidak menyekutukannya. Inilah sebab yang akan memperbaiki kekuatan ilmiah kita. Jadi, cara untuk memperbaiki kekuatan ilmu, kekuatan pemahaman kita, yaitu dengan iman, belajar tentang iman, belajar tentang akidah yang benar, hal-hal yang membenarkan keyakinan di dalam hati kita. Nah, wasalahul quwwatil amaliyati bil amali salihat. Kemudian perbaikan kekuatan amal-amal kita, kekuatan untuk berbuat pada diri kita adalah dengan membiasakan diri kita mengamalkan amalan-amalan soleh yang diperintahkan atau dianjurkan di dalam Islam. Wa takmilihi ghairahu, kemudian berusaha untuk menyempurnakan orang lain. Wa ta'limihi iyahu, dengan mengajarkan ilmu kepadanya, mendakwainya untuk mengikuti jalan ilmu. Wa sabrihi alaih, kemudian bersabar ya dalam melakukan semua itu. Wa tausiyatihi bisabri alal ilmi wal amal, dan saling mewasiati untuk bersabar ketika mempelajari ilmu dan ketika mengamalkannya. Jadi subhanallah, surat Al-Asri jelas-jelas ini mengandung ya semua kebaikan yang dibutuhkan manusia dalam hidup. Makanya tadi dikatakan oleh Imam Syafi'i, siapa yang merenungkannya maka itu akan mencukupi untuk semua kebaikan dalam hidupnya. Seandainya dia merenungkan atau merenungi, ya, mentadaburi kandungan dari ayat atau surat yang agung ini. Fahadhihi suratu ala ikhtisariha hiya min ajma'i suwaril Qur'ani lil khairi bihadafirihi. Maka surat Al-Asri ini meskipun sangat ringkas, tapi dia adalah termasuk surat yang paling lengkap menghimpun kebaikan dari semua sisinya. Surat yang ringkas tapi padat, ya, termasuk surat di dalam Al-Quran yang paling ajma', yang paling luas cakupannya, ya, dari surat-surat Al-Quran untuk menghimpun kebaikan dari semua sisinya, dalam semua bentuknya. Walhamdulillahilladzi ja'ala kitabahu kafiyan an kulli ma siwahu syafiyan min kulli da'in wa hadiyan ila kulli khair. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan wahyu yang diturunkannya, kitab suci Al-Qur'an, mencukupi dari yang lainnya, memberikan kecukupan sehingga tidak kita butuh kepada yang lain.
sekaligus Al-Quran syafian, penyembuh atau sebagai obat bagi semua penyakit, wahadian ila kulli khairin, dan Al-Quran adalah pemberi petunjuk dalam segala kebaikan, memberi petunjuk kepada segala kebaikan. Maka ini jelas ya keutamaan yang sangat agung yang ditujukan di dalam surat Wal Asri ini ya, yang bisa menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Ternyata surat yang ringkas ini kandungannya sangat padat, dan di situ yang paling penting penekanannya adalah penjelasan tentang keutamaan menuntut ilmu. Inilah yang akan memperbaiki kekuatan pemahaman di dalam diri kita, dan ilmu yang bermanfaat akan melahirkan amalan soleh yang akan memperbaiki kekuatan beramal pada diri kita. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja, serta para pendengar Radio Roja Kendari dimanapun antum berada, insya Allah dua segi yang kita baca di kesempatan kali ini cukup untuk tambahan penjelasan yang menggambarkan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu, segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu yang kita akan lanjutkan insya Allah di kesempatan-kesempatan berikutnya untuk membaca segi-segi lain yang tidak kalah menariknya. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Saya persilakan kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Tafadhol, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas materi yang sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan hamba Allah di Papua. Ya, ini silakan Pak Ustadz, Ibu. mau bertanya. Saya ini baru belajar masalah sholat begini Pak Ustadz. Kalau saya sholat Pak Ustadz, kan di saat sujud dan ruku itu kan ada beberapa macam doa. Bisa tidak kalau di saat sujud, di saat ruku saya baca subuhun kudus, rabbul malaikati waruh, sampai rakaat terakhir, begitu juga sujud saya baca doa tersebut. Itu bisa tidak Pak Ustadz? Kalau sholat yang berikutnya saya baca doa yang lain lagi begitu Pak Ustadz. Ya. Bisa tidak? Apa ada tuntunannya begitu Pak Ustadz? Baik, mohon maaf terputus, tapi alhamdulillah sudah dapat kita simak pertanyaan dari Ibu tadi di Papua, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. ya mungkin maksudnya tadi adalah zikir-zikir yang dibaca, yang disyariatkan untuk dibaca ketika sujud dan ruku ya. Ada yang tadi seperti dikatakan subuhun kudus rabbul malaikati waruh. Ada yang waktu ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ada juga waktu sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ada juga yang tanpa wa bihamdih ya, subhana rabbiyal azim. Untuk sujud subhana rabbiyal a'la, dan yang lainnya ada beberapa zikirnya. Selama hadisnya sahih maka boleh kita baca. Kalau seperti yang ditanyakan tadi, dia membaca satu jenis zikir saja untuk ruku sampai 4 rakaat misalnya dalam salat Isya, maka boleh. Bahkan itulah yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Kemudian satu jenis sujud, dia baca waktu sujud satu jenis ruku dalam semua sujudnya dalam satu salat, boleh. Ya. Kemudian di salat yang lain dia ganti dengan zikir yang lain, boleh. Karena Nabi SAW ketika dinukil oleh para sahabat membaca berbagai macam jenis zikir tersebut, itu menunjukkan bahwa Nabi SAW kadang-kadang membaca zikir ini, kadang-kadang zikir yang kedua, kadang-kadang zikir yang ketiga di salat yang lain ya. Kalau dalam satu salat ya kita usahakan yang penting kita baca yang ada dalilnya dari zikir-zikir tersebut, tetap diperbolehkan ya, selama itu bersumber dari hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah Ustadz, jazakallah khairan Ustadz, barakallahu fiqh atas jawaban yang Anda sampaikan. Demikian jawaban untuk Ibu di Papua. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan dari jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya masih kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dari Firliana di Situbondo. Ibu Firliana dari Situbondo. Silakan Ibu pertanyaannya. Ini Ustadz, keluarga anak tuh kan sukanya saudara Yana yang pertama itu kan suka ini ahli bid'ah Ustadz. Kalau ada kematian pasti itu antara 3 hari dan 7 hari itu nyumbang kue gitu Ustadz. Jadi anak mau menghindar gimana Ustadz ya? Soalnya selalu minta bantuan sama anak Ustadz ya. Jadi nggak bisa. Jadi bukan nggak enak sendiri. Takutnya nanti ada ada perselisihan di antara kita itu Ustadz ya. Yeah. Apakah itu menghindar? Apakah menuruti kemauan dia untuk membantu buat kue Ustadz untuk
hari kematian itu antara 3 hari dan 7 hari Ustaz. Baik. Mohon solusinya Ustaz. Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa jazakillah khairan, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu yang ada di situ Bondo. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan untuk diri beliau dan keluarganya. Ya. Mengenai masalah kondisi tadi, maka yang harusnya dilakukan oleh ibu adalah berusaha menghindari dan tidak membantunya, karena kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang seperti kita mendukung kemungkaran tersebut. Ya, Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha bil khamr." Yudaru 'alaiha al khamr. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di pinggir satu hidangan yang diedarkan padanya minuman keras. Kalau ada minuman keras diedarkan, kita harus menghindar. Sekedar duduk saja tidak boleh, karena berarti kita membenarkan. Apalagi kalau sampai membantu, memberikan uang kepadanya atau apa yang dimintanya sebagai bantuan. Jadi cara untuk kita menghindarkan diri, pertama tentu kita doakan saudara kita tadi agar dapatkan hidayah. Sebaik-baik yang kita usahakan adalah mendoakannya. Kemudian memberikan nasihat. Kalau tidak bisa langsung, maka carikan ceramah-ceramah yang mungkin lebih lembut, menyentuh hatinya agar dia mengetahui kesalahannya. Kalau tetap dia meminta bantuan kepada kita, kita berusaha menghindar. Katakan, saya tidak mendukung acara-acara seperti ini, menurut keyakinan agama saya, ini tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Kalau tetap dia memaksa, ya kita boleh kasih uang dan katakan, saya hanya ingin digunakan uang ini untuk kebaikan, untuk acara-acara yang sesuai dengan syariat Islam. Katakan seperti itu. Kalau dia marah, kita tetap dekati dia, berusaha tetap mendakwai dia. Kalau untuk urusan-urusan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dilarang dalam agama Islam, maka ini kita tidak boleh mengikuti keinginan saudara kita dalam hal yang salah. Karena itu akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah murka kepada kita, maka Allah akan mudah jadikan siapapun murka kepada kita. Karena hati manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mengikuti keridhaan Allah, sampai pun awalnya dia marah, Allah Maha Kuasa untuk menggerakkan hatinya agar nantinya terbuka menerima kebenaran. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, di dalam jami'nya yang dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas, radhiyallahu anhu wa ardu anhu nas, wa man iltamasa ridwan nas bi sakhatillah, sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas." Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan resiko manusia murka kepadanya, maka Allah akan ridho kepadanya dan Allah menjadikan manusia ridho kepadanya. Allah menggerakkan hatinya untuk ridho kepada orang tersebut. Tapi barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia pun murka kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fik atas jawaban yang disampaikan. Demikian jawaban untuk Ibu Firliana yang ada di situ Bondo. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada beliau dan juga membantu segala urusannya. Allahumma amin. Khotul Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami angkat kembali pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dengan Yudi di Balikpapan, Ustaz. Dengan Pak Yudi di Balikpapan. Silakan Pak Yudi pertanyaannya. Begini, Ustaz. Jadi saya beberapa hari yang lalu ini dapat uang di drainase, di Paret. Dan di sekitar situ tidak ada orang ya, Ustaz. Tidak ada orang. Saya sudah cari, tidak ada orangnya. Tidak ada orang sama sekali. Jadi hukum uang ini seperti apa, Ustaz? Menemukan uang ya? Iya, menemukan uang. Baik. Dan tidak ada orang. Dan ini di Paret, sampingnya jalan raya. Jumlahnya besar, Pak? Di Paret dan di sampingnya jalan umum, jalan raya besar. Ya, jumlahnya besar Pak uangnya? Uangnya 450. Ya, baik. Tuh. Oke, Ustaz. Jadi hukum uang ini baiknya seperti apa, Ustaz? Baik. Terima kasih Pak Yudi atas pertanyaannya. Cukup Pak Yudi? Sudah, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. seandainya uang tersebut adalah uang yang jumlahnya remeh, kita katakan orangnya tidak akan mungkin mencari lagi, misalnya cuma 10.000 atau mungkin bahkan sampai 50.000. Mungkin uang tersebut kita anggap uang kecil saat ini, ya, orangnya tidak akan mencari lagi. Tapi kalau sampai 450.000,
kita ketahui orangnya akan berusaha mencarinya. Makanya yang seperti ini, ya barang temuan seperti ini di dalam syariat Islam, yang kita disyariatkan untuk melakukannya adalah kita berusaha mengumumkannya. Kita umumkan, baik di sekitar situ, misalnya dengan kalau ada tempat yang bisa kita tempel, ya, atau dengan cara media, kita umumkan di media yang memudahkan kita untuk mengumumkan. Siapa yang pernah kehilangan uang, saya menemukan uang di sekitar parit ini misalnya. Kemudian tentu tidak perlu dicantumkan jumlahnya. Kalau ada yang mengaku, tinggal menghubungi, kemudian bisa disebutkan jumlahnya dan seterusnya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan demikian di dalam hadis-hadis yang sahih untuk kita umumkan dan ditunggu selama setahun. Ya, ditunggu selama setahun untuk kemungkinan jika ada yang menanyakan atau mengaku memiliki uang tersebut, maka bisa kita uji dia di mana kehilangannya, berapa jumlahnya, untuk kita bisa memastikan orangnya itu benar-benar yang kehilangan atau bukan. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wa fiik barakallah, jazakallah khair atas jawaban yang antum sampaikan, Ustaz. Demikian jawabannya untuk Pak Yudi, mudah-mudahan dapat dijalankan apa yang telah disampaikan jawabannya oleh Ustaz. Ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami masih mengangkat pertanyaan melalui telepon. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan Abdullah di Jawa Tengah, Ustaz. Ummu Abdillah, silakan Ummu Abdillah. Apakah hukum seorang wanita yang qadha puasa bulan Ramadan di hari Jumat dengan tanpa meniatkan untuk mengkhususkan di hari tersebut? Dikarenakan hari Kamisnya sakit, kemudian hari Sabtunya itu lupa nggak tahul gitu. Kemudian yang kedua, apakah orang yang bisa berdiri boleh bermakmum pada seorang yang duduk, yang beliau tuh sholatnya sambil duduk karena beliau sakit? Dan bagaimanakah posisi makmum tersebut? Apakah sholatnya sambil berdiri atau sambil duduk? Dan bagaimana pahalanya? Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairan atas jawabannya, atas pertanyaan yang Ibu telah sampaikan. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Barakallahu fikum. Untuk pertanyaan yang kedua, itu ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman wa idza shalla jalisan fasallu julusan." Ya, imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka kalau dia salatnya berdiri, maka berdirilah kalian. Kalau dia salatnya duduk, maka ikutilah duduk kalian. Ya, ya. Jadi imam ketika dia itu adalah imam rawatib, kemudian dia ada halangan atau ada sakit misalnya, maka dia boleh melaksanakan salat duduk dan kita ikut duduk sebagai makmumnya. Ya, kalau seandainya ada imam pengganti yang lain, maka tentu lebih bagus jika ada imam pengganti yang lain yang juga termasuk imam rawatib, karena kemungkinan misalnya imam rawatib kan bukan cuma satu, dia ada halangan, maka mungkin dia imam pengganti ini yang imam kedua atau imam yang rawatib lainnya yang melaksanakan sholat dengan sempurna berdiri supaya makmumnya juga bisa berdiri. Kalau tidak, maka semua melaksanakan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Kalau imamnya berdiri, dan maka semua berdiri. Kalau imamnya berhalangan, maka imamnya sholat duduk, maka makmumnya ikut melakukannya dengan duduk. Dan tentu pahalanya sempurna karena ini adalah dilakukan dalam keadaan ada udzur, ya, ada udzur yang dibenarkan secara syariat. Jadi kalau puasa yang wajib, karena qadha puasa Ramadan itu wajib, maka tidak mengapa dilaksanakan di hari Jumat atau dilaksanakan di hari Sabtu, ini tidak mengapa, ya, tidak ada larangannya sama sekali. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikianlah jawaban untuk Ummu Abdillah atas pertanyaan yang telah disampaikan, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk melaksanakannya. Allahumma amin. Ikhwatal Islam a'azani Allahu ayyakum. Masih kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Afwan, ini Filiana balik lagi nih Ustaz. Oh ya, silakan Ibu Firliana. Ini Ustaz, bukan membantu atau memberikan uang, membantu tapi bikin kue Ustaz. Sudah dikasih pendapat sudah, itu Ustaz. Tapi kalau ada ceramah-ceramah di TV-TV sunnah kayaknya cuek Ustaz. Sudah dikasih pendapat malah tambah parah Ustaz. Kayaknya tambah tidak menghargai ayat-ayat Allah itu Ustaz ya. Ya. Ini
gimana caranya gitu Ustaz, mau menghindar bagaimana gitu Ustaz ya. Baik. Sedangkan kami cuma berdua di sini, perempuan semua lagi gitu Ustaz. Ya. Jadi kalau ada apa-apa pasti saudara yang pertama yang membantu gitu katanya Ustaz. Ya. Itu bagaimana Ustaz? Mohon pencerahan, syukron, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan kami akan persilakan kepada Ustaz untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Tentu saja kalau dalam urusan-urusan yang tidak bertentangan dengan agama, kita bantu dia. Tapi kalau bertentangan dengan agama, tidak boleh kita bantu. Karena bantuan ini justru mencelakakan dia. Kita membantu dia dalam kesalahan. Kalau sudah tahu itu salah, kalau dia tidak mau dinasihati, apalagi sampai dikhawatirkan kayak tadi dikatakan dia sampai menolak ayat-ayat Allah, memperolok-olok ayat-ayat Allah, maka ini kondisi yang sangat parah. Ya, jadi tetap kita hanya menjaga hak-haknya sebagai saudara. Kalau dia butuh bantuan dalam urusan-urusan dunia, misalnya kita punya yang bisa kita bantu dalam sekedar membeli keperluan rumah tangga dan seterusnya, kita bantu. Tapi kalau untuk urusan agama tidak boleh sama sekali. Kita juga harus tegas sama dia. Dia sendiri berani melanggar agama Allah Subhanahu wa taala padahal sudah diterangkan, maka tentu tidak boleh kita dukung dia dalam kesalahannya. Terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dia mendapatkan hidayah. Kalau dia mengatakan ya, kalau ada apa-apa tentu yang pertama kali membantu adalah saudara, katakan saya akan membantu bukan dalam kesalahan. Ya, karena kalau saya membantu kamu dalam kesalahan, saya justru ikut menjerumuskan kamu karena ini akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukannya kalau dia tidak bertobat sebelum dia meninggal dunia. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, Ufik barakallah Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang Anda sampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu Firliana, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada Ibu untuk bisa melaksanakan apa yang tadi disampaikan jawabannya oleh Ustaz. Khotul Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya masih kami angkat pertanyaan melalui telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dengan Andi di Cibubur. Pak Andi di Cibubur, silakan Pak Andi. Ya, Ustadz, saya ingin bertanya mengenai uzur saat gerimis gitu Ustadz. Kalau kita mau sholat, tadi subuh kan gerimis, terus saya putuskan untuk tidak berjamaah ke masjid. Tapi ternyata setelah saya sendirian di rumah, belum hujan-hujan juga gitu Ustadz. Tapi setelah subuh baru hujan, itu gimana Ustadz? Apakah termasuk uzur yang syar'i? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dan kepada Ustadz kami persilakan. Silakan Ustadz. Berhubungan dengan hujan tadi, uzur untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid karena hukum asalnya kita ketahui sholat berjamaah hukumnya wajib. Maka menurut penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Asy-Syarhul Mumti', hal-hal yang menjadikan kita menjadi uzur untuk kita tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, patokannya adalah masyaqqah, sesuatu yang memberatkan. Berarti kalau berhubungan dengan hujan, kata beliau, tentu hujan gerimis tidak termasuk. Hujan gerimis tidak termasuk. Yang masuk dalam hal ini adalah hujan yang deras. Hujan yang deras yang beliau berikan ukuran, hujan deras itu maksudnya adalah kalau misalnya membasahi pakaian kita, maka bisa ketika menimpa pakaian kita bisa membasahi yang sampai bisa kita peras, begitu maksudnya airnya. Ala kulli hal yang jelas dia memberatkan. Dan tentu hujan gerimis tidak termasuk memberatkan dalam masalah ini, ya kecuali mungkin bagi orang yang sakit atau orang-orang yang ada gejala-gejala sakit, tentu dengan hujan gerimis pun itu akan memudaratkan bagi dirinya. Tapi kalau untuk orang kondisi yang sehat, kata beliau, ini yang bisa menjadi udzur adalah hujan yang deras, bukan hujan yang gerimis. Itu penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, masih kami buka sesi interaktif saja bagi Anda yang bertanya. Dan untuk kesempatan kali ini kami buka satu pertanyaan terakhir untuk Anda yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan Ummu Abdullah di Jawa Tengah yang tadi itu Ustaz. Oh ya, kenapa Ummu? Silakan. Tentang seorang imam yang beliau itu hanya bisa sholat sambil duduk, kemudian makmumnya mengikuti imam tersebut. Bagaimana dengan sholat sunnah, misalkan sholat tarawih, Ustaz? Apakah pahala makmum itu juga mendapatkan setengah dari pahala seorang yang sholat sambil berdiri seperti itu, Ustaz? Karena imamnya sholat mengikuti duduknya. Jazakumullahu khairan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Ummu Abdillah, dan kepada Ustadz kami persilakan. Silakan Ustadz.
dia tidak dapatkan pahalanya tidak akan dikurangi karena dia mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah katakan tadi kan imamnya asalnya dia bisa berdiri, tapi karena ada udzur tertentu dia duduk dalam kondisi seperti itu. Maka makmumnya pun mengikutinya sesuai dengan hadis yang tadi kita sebutkan. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan. Kalau dia salatnya duduk, maka salatlah duduk. Itu perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini tidak mengurangi pahala dari mereka, ya, karena ini mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang disebutkan di dalam hadis yang ibu tanyakan itu adalah bagi orang yang dia itu ya, ketika dia sedang ada udzur atau dalam kondisi-kondisi tertentu, kemudian dia kurang dalam menunaikan ibadah yang biasa dikerjakannya sehari-hari. Ketika dia sakit, akhirnya dia hanya bisa melaksanakan sebagian dari ibadah tersebut, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tuliskan dia mendapatkan pahala yang sempurna. Ya, menetapkan dia pahala yang sempurna. Nah, beda dengan misalnya orang yang dia punya kemampuan untuk berdiri, tapi kemudian ya, dia sholatnya duduk. Sholat sunnah kan diperbolehkan dia duduk misalnya. Maka itu yang mendapatkan pahala yang setengah. Itu mendapatkan pahala yang setengah. Adapun kondisi yang tadi ditanyakan adalah tidak demikian, karena ketika seorang makmum mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kalau imamnya duduk maka dia duduk, maka ini menjalankan kewajiban, tidak menjadi sebab pahalanya berkurang. Ya, demikian yang kita pahami dari hadis yang tadi kita jelaskan, karena Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk melaksanakan demikian. Imam dijadikan untuk diikuti, maka kalau dia sholat duduk, hendaknya para makmum juga melaksanakan sholat dengan duduk. Barakallahu fikum, itulah pertanyaan yang terakhir di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas, kemudian pertanyaan yang saya sudah jawab bisa memberikan manfaat bagi para pendengar. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.